Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik saja dan luar biasa kan ya? Semoga tetap dilindungi Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang hukum dasar kimia yang Bapak buat ini menjadi bagian pertama, berisi tentang hukum Lavoisier, hukum kekalahan massa, hukum Proust atau hukum perbandingan tetap, dan hukum Dalton, yaitu hukum perbandingan ganda. Pada hukum yang pertama, yaitu hukum Lavoisier, dinyatakan bahwa selama perubahan fisika atau kimia, massa total produk sama dengan massa total reaktan. Artinya ketika terjadi perubahan kimia, materi tidak diciptakan atau dihancurkan, melainkan diubah saja. Sehingga kalau kita membuat satu produk dengan bahan dasar 10 kg, maka hasilnya adalah juga 10 kg. Mungkin bisa saja menjadi 99 kg, tetapi ada sisa yang lain yang sebesar 1 kg, sehingga tetap totalnya massa awal dan akhir adalah sama. Sebagai contoh, pada pembakaran kayu, kita akan cek apakah kemudian massa yang dihasilkan ketika kayu dibakar itu sama dengan massa yang awalnya. Pada kenyataannya, setelah kita timbang, massa akhir kayu yang dibakar itu tinggal abu, sehingga kalau biasanya kayu kita bakar 1 kg, biasanya abunya adalah setengah kilogram. Apakah hukum ini tidak berlaku? Ternyata itu karena kita lakukan dalam ruang terbuka. Kalau dalam ruang tertutup, massanya pasti sama, karena tidak ada zat yang keluar. Lalu kenapa massanya berkurang? Adanya asap yang keluar, itulah yang membuatnya berkurang. Hukum yang kedua itu hukum Proust atau perbandingan tetap. Di sana dinyatakan bahwa senyawa kimia selalu mengandung unsur-unsur yang sama, yang digabungkan bersama dalam perbandingan tetap berdasarkan massa, terlepas dari sumbernya maupun cara pembuatannya. Artinya, sebagai contoh, air H2O tersusun dari hidrogen dan oksigen. Maka dimanapun air diambil dan bagaimanapun cara pembuatannya, massa hidrogen banding massa oksigen untuk menghasilkan H2O selalu sama. Sebagai contoh ini, ketika hidrogen direaksikan 1 gram dan oksigennya 8 gram, dihasilkan 9 gram H2O atau air tanpa ada zat yang sisa. Sedangkan pada percobaan kedua, hidrogennya 2 gram, oksigennya 8 gram, tetap 9 gram, tetapi ada 1 gram yang sisa. Kita lihat, awalnya 2 tambah 8, 10, akhirnya 9 tambah 1 juga 10. Dari sini kita bisa lihat juga untuk percobaan ketiga. Dari percobaan ketiga 1 gram, hidrogen dengan 9 gram oksigen, hasilnya juga 9 gram, dengan dihasilkan sisa 1 gram oksigen. Percobaan keempat, 2 gram hidrogen dengan 16 gram oksigen menghasilkan 18 gram tanpa ada sisa. Maka dari semua percobaan ini disimpulkan bahwa perbandingan hidrogen dan oksigen untuk menghasilkan air adalah 1:8. Jadi dimanapun air terbentuk, perbandingan massa hidrogen oksigennya tetap 1:8. Kita lanjutkan pada hukum yang ketiga atau hukum Dalton yang dikenal juga hukum perbandingan ganda. Di sana dikatakan apabila dua unsur bereaksi membentuk 2 atau lebih senyawa, maka perbandingan berat salah satu unsur yang bereaksi dengan berat tertentu dari unsur yang lain pada kedua senyawa selalu merupakan perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Sebagai contoh, karbon dan oksigen bisa menghasilkan 2 senyawa, yaitu CO karbon monoksida dan CO2 karbon dioksida. Pada kedua senyawa tersebut, jika karbonnya kita buat sama, maka perbandingan oksigen pada CO dan CO2 pasti bilangan bulat sederhana. Sebagai contoh, unsur P dan Q membentuk 2 senyawa. Pada senyawa pertama mengandung 20% massa unsur P, sedangkan pada senyawa kedua mengandung 60% massa unsur Q. Pertanyaannya, tentukan perbandingan massa unsur Q pada kedua senyawa tersebut. Ingat, yang ditanya adalah perbandingan massa unsur Q. Untuk menjawabnya, kita harus membuat perbandingan massa unsur P dan pada senyawa pertama dan kedua harus sama. Senyawa pertama mengandung 20% unsur P, maka unsur Q-nya adalah 80%.
100 kurang 80 ya, karena totalnya adalah 100%. Sehingga P banding Q pada senyawa pertama adalah 20 banding 80, yaitu 1 banding 4. Sedangkan pada senyawa kedua mengandung 60% Q, maka P-nya 40%. Sehingga kalau kita bandingkan P banding Q pada senyawa kedua adalah 40 banding 60, yang hasilnya 2 banding 3. Dari sini karena kita mau buat P-nya sama, maka kita rubah pada senyawa pertama perbandingan P banding Q-nya agar angkanya sama seperti P pada senyawa kedua, yaitu 2. Ketika kita rubah, maka 1 banding 4 bisa kita rubah juga menjadi 2 banding 8. Sehingga pada senyawa pertama perbandingan P banding Q 2 banding 8, pada senyawa kedua adalah 2 banding 3. P-nya sudah sama ya. Sehingga Q1 banding Q2 itu 8 banding 3. Sehingga ketika P-nya sama, maka perbandingan Q1 dan Q2 adalah 8 banding 3. Lihat, perbandingannya adalah bilangan bulat yang sederhana. Maka sesuai dengan hukum Dalton yang tadi berbunyi jika salah satu massa unsurnya sama, maka massa unsur lain pada kedua senyawa tersebut adalah perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Demikian materi kita untuk hari ini. Kiranya dapat dipahami. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.